teman-teman Big Circle dan Bang Andi serta para mentor. Hari ini kita akan membahas tentang inovasi yang hadir pada secangkir kopi. Dan kita sudah kehadiran nih founder dari Red Berry Coffee. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol seru, mari kita lihat sequence-nya berikut ini. Maraknya swafoto atau foto selfie di kalangan anak muda sudah bukan barang baru lagi. Namun apa jadinya jika foto diri diaplikasikan ke dalam sebuah minuman? Adalah sebuah coffee shop di Wilangan Tangerang Selatan yang menawarkan sensasi meminum foto diri. Inovasi ini dimulai beberapa bulan setelah dibuka Agustus tahun lalu. Sang pemilik yakni Edi dan Sepri mengaku ide inovasi ini berawal dari penggabungan kegemaran meminum kopi dan foto diri di kalangan muda. Cara memesannya mudah saja. Lakukan selfie, berikan hasil foto, foto dicetak dengan mesin, dan jadilah minuman foto diri Anda sesuai pesanan. Sensasinya minum foto ada diri sendiri kayaknya ya lucu pertama, kedua kayaknya ya sayang-sayang ya. Pas datang tuh ya keren sih, maksudnya minuman ini tuh ada fotonya segala macam, jadi buat sayang buat diminum. Telah hadir bersama kita Bu Sepri dan juga Pak Edi, pasangan suami istri yang merupakan founder dari Red Berry Coffee. Tepuk tangan semuanya. Dan jangan lupa ada Niki, barista muda, ya. Dan juga orang yang mengerti mesin-mesin kopi. Ya, menarik karena hari ini bukan sekedar bagaimana inovasi atau kreativitas yang ditunjukkan oleh pasangan suami istri penggemar kopi ini, tetapi lebih dari itu mereka dengan cara yang menyenangkan, yang menarik, yang lucu, yang menyenangkan, yang membuat orang riang hatinya, itu memperkenalkan kopi-kopi Nusantara. Ya, artinya bagaimana melakukan edukasi dengan cara yang menyenangkan ya. Karena tadi kita lihat ini tadi udah dibuat ini. Big ini Circle. Walaupun bukan selfie kita, Bang, iya, tapi ada Big Circle. Nah, nanti iya. Nanti kita lihat ya, kalau bisa difoto, kalau boleh kami berdua difoto dalam sebuah gelas gitu ya. Jadi judulnya Segelas Berdua. Mantap. Baik, nah ini bermula dari Edi dan Sepri penggemar kopi ya. Nah, bisa cerita gagasan sehingga lahir Red Berry ini. Jadi Red Berry ini sendiri sebenarnya kita baru kafenya, cuma kita coba untuk mengenalkan kopi-kopi Indonesia. Hanya kopi-kopi itu kan kesannya kayak boring ya kalau kita ceritakan tentang kopi dan kopi melulu, karena dia belum dapat feel-nya gitu. Nah, kalau ini sebenarnya kita ini marketing gimmicks dan dan dia menarik anak-anak muda, bahkan semua kalangan sih sebenarnya pengen mencoba. Nah di situ mungkin ada kesempatan buat kita bisa kasih coba kopi-kopi Nusantara kita gitu. Di Indonesia kan banyak dari Papua, ada Flores. Memang kalau kita lihat ya, kegiatan dari orang-orang yang pecinta kopi itu luar biasa dan kopi selalu menarik diceritakan. Bagi yang nggak gemar kopi, saya mau tahu nih, kan William kalau ditawarin kopi selalu bilang aku nggak mau. Saya juga nggak doyan kopi. Iya. Nah, apa yang membuat William tertarik kalau orang bicara mengenai kopi? Iya, saya sebenarnya tadi bukan peminum kopi, tapi saya kadang-kadang harus ke coffee shop karena calon tamu saya misalnya mengajak ketemunya di coffee shop tertentu. Kemudian saya pelajari kenapa coffee shop tertentu tersebut bisa menarik begitu banyak audiens. Ternyata memang secara misi dari awal pendirian coffee shop tersebut sudah dirancang untuk seperti itu. Misalnya kita sebut saja brand Starbucks sebagai coffee shop terbesar di dunia. Misi dia adalah menjadi third place
tempat ketiga. Sesudah rumah sebagai tempat pertama, tempat kerja sebagai rumah kedua, dan Starbucks adalah tempat ketiga. Jadi Tapi saya lihat ada suami-suami menjadikan Starbucks sebagai tempat pertama. Kantor kedua, rumah itu ketiga. Kalaupun itu nggak ada istrinya, baru berani pulang. jadi ternyata menarik kan, dari hari pertama dia tidak mendesain untuk jualan kopi. Yang dia jual itu adalah experience, Atmosfernya juga. sebagai tempat ketiga. Nah, dan itu ternyata berjalan. Hari ini saya sebagai bukan peminum kopi, kadang terpaksa harus ada di situ. minum kopi dan tidak bisa bilang tidak enak karena orang-orang mengatakan itu enak. Jadi ada tekanan sosial untuk mengatakan bahwa ini enak. Apalagi kalau mau lobby dan belum beres gitu ya. Oke, dengan cerita tadi, apa poin utama yang mau William sampaikan? Saya pikir banyak sekali masyarakat Indonesia yang sadar bahwa faktanya Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia, punya begitu banyak biji-biji kopi yang eksotik yang laku besar, dikenal di luar negeri, tapi ternyata tidak diapresiasi di Indonesia. Jadi saya selalu mengapresiasi anak-anak muda Indonesia yang punya pemikiran tidak hanya melihat masalah tersebut, tapi mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki masalah tersebut. Contoh dengan gimmick-gimmick tadi, kalau jualannya cuman gerakan tadi tidak banyak akan peduli. Tapi dengan gimmick-gimmick begini, saya yakin banyak William muda lainnya yang tidak suka minum kopi, tapi mungkin karena pacarnya kita harus ada secangkir kopi berdua gitu. Terpaksa mau tidak mau akan mencobai, dan ternyata mungkin nanti akan bisa ketuk tular jadi berhasil. Itu sih yang saya pikir luar biasa. Nah, kalau Danton melihatnya bagaimana? Saya mau nyambung tadi dari titik tolak experience di Starbucks. Ini ada sejarahnya sedikit ya, bahwa sebenarnya ini di dunia ini secara budaya atau kultur minum kopi ini sudah memasuki gelombang ketiga. Nah, gelombang pertama itu ketika kopi pertama kali diproduksi secara massal. Nah, itu banyak menuai kritik bahwa kok kehilangan sih esensi rasa kopi sejatinya ya. Nah, itu brand-brand di abad 18 di Amerika yang lahir seperti Maxwell House dan segala macam, Folgers. Kemudian masuk ke gelombang kedua, ada istilahnya specialty coffee gitu ya. Nah, ini yang muncul produk-produk seperti Starbucks ya. Bahwa orang sekarang mulai nyari tahu nih, ini kopinya aslinya dari mana sih dan bagaimana mengelolanya. Dan di gelombang ketiga ini lebih hebat lagi. Sudah bicara art and science behind coffee. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, di sini orang sudah semakin canggih konsumen untuk melihat hal ini. Dan disinilah sebenarnya barista is the rock star-nya gitu loh. Oh, ini barista. Karena dia adalah sumber pengetahuan dari tentang kopi itu sendiri. Bahkan sekarang orang cenderung ya ada tren, sebenarnya sudah mulai booming ini di Indonesia, third wave coffee culture ini ya, sudah mulai menjauh dari brand-brand besar dan mulai nyari brand-brand yang benar-benar kembali kepada pengelolaan keterampilan dan kemampuan dan keahlian dari baristanya itu sendiri. Kalau ide untuk membuat gimmick-gimmick supaya orang tertarik itu mulai dari kapan? 8 bulan yang lalu itu ya? Betul, karena memang motonya kan ini ya. Motonya apa motonya? Proud to be an Indonesian coffee drinker. Jadi kita ini harus jadi peminum Bangga sama jadi kopi. peminum kopi Indonesia ya. Nah terus tadi juga kan aku sempat difoto, tapi kok belum ada minuman. Oh iya nih, kita perlu bikin Maria udah di foto tadi. Sudah selfie Terus ya. jadinya kayak apa? Yuk kita bikin ya. Oke. Di sisi kualitas gambar akan lebih baik kalau kita menggunakan media yang lebih kental. Kalau misalnya kita menggunakan floating yang panas bisa, dingin juga bisa. Tapi memang mungkin bertahan hanya beberapa menit ya, less than 5 minutes mungkin udah langsung menurun kualitasnya. Terus? Oke, kita tinggal taruh di mesin kopinya, mesin selfie-nya. Bentar lagi keluar lah mukaku. Oke, sorry. Aku buka ya mesinnya supaya bisa langsung Satu kali di-shoot. proses butuh waktu berapa lama? Untuk printingnya sebenarnya nggak nyampe 30 detik ya. Oh, cepat sekali. sekali. Kalau gitu semua anak-anak ini kita bikinin satu-satu. Setuju. Hari 4 malam. Fotonya itu lebih lama. Kadang-kadang, aduh, kirim fotonya lama sekali. Enggak, di mereka. foto dari sini cekrek, jadinya kecil-kecil sekali. Lumayan lah. Iya, akhirnya. Wah, bagus banget. Kopi
Ini ada foto aku. Loh, yang bagus kopinya atau fotomu? Iya, dua-duanya. Oh, dua-duanya bagus. Baik ya. Jadi ini hal-hal yang menyenangkan ya. Baik, menarik ya. Terima kasih, Septi. Terima kasih, Edi. Terima atas kasih, kehadirannya, Niki. atas kisah inspiratifnya. Teman-teman Big Circle untuk menutup perjumpaan kali